Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello guys, let me introduce my team. We are from the third team. Now the topics of our presentation is preposition. Hello everyone, I will explain to you about preposition of time in, on, at. Preposition of time in, on, at. This is in order to describe time. The preposition in, on, at go from general to specific. Preposition of time in. Native speaker use the preposition in to refer to a general, longer period of time. First, in plus part of the day. Example, in the morning, in the afternoon, and in the evening. The next is in plus month. Example, in January and February, in December. The next is in plus season. The example is in the spring, in the summer, in the fall, and in the winter. The next is in plus years. Example, in 222, in 203, in 212. The next is in plus week. The example is in a week, in 2 weeks, in 3 weeks. The next is in plus period of time. Example, in the past, in the future, in the moment. Next is preposition of time on. Moving to more specific period of time, the preposition on is used. First is on plus days. Example, on Monday, on Thursday, on Sunday, on Friday. The next is on plus dates. Example, April 3rd, on the first day, on the last day. The next is on plus holiday with day. Example, on New Year's Day, on a Christmas Day, on Easter Day. The next is on plus specific day. Example, on my birthday, on holiday, on my wedding day. The next is on plus time. Example, on a summer evening, on a cold day, on my lunch break. Nah, next is preposition of time at. English speakers use the preposition at for the most specific time. The first is at plus hours. Example, at 7 a.m., at 12 o'clock, at 5 p.m. And then at plus part of the day. And next is at plus part of the day. Example, at night, at dinner, at lunch, at sunrise. And the next is at plus holiday without day. Example, at Easter, at Christmas, at New Year's. The next is at plus time. Example, at present, at this moment, at breakfast. Yikes! Now, besides that, there was a few preposition of time after, in, on, at. That is during, for, until or till, since, from, to, ago, before, by, after, to, past, between, and the last is within.
preposition of place. Preposisi yang menggunakan tempat. 1. Ada at. Biasanya digunakan pada tempat yang spesifik. Example, I work at the bank. Saya bekerja di sebuah bank. 2. Ada on. Biasanya digunakan pada permukaan yang horizontal atau vertikal. Example, my book is on the table. Buku saya ada di atas meja. Ketiga, ada in. Biasanya digunakan di ruangan tertutup, negara, atau sebuah area yang luas. Example, my cat is in the bedroom. Kucing saya ada di dalam kamar. Hey, that's pretty good. Preposition of place menggunakan preposisi lain. 1. Ada on, artinya di atas. Example, a cat is on the table. Seekor kucing ada di atas meja. Yang kedua, ada in, artinya di dalam. Example, a bird is in the box. Seekor burung ada di dalam box. Yang ketiga, ada over, artinya di atas. Example, a bird flies over my head. Seekor burung terbang di atas kepala saya. Lalu yang keempat, ada under, artinya di bawah. Example, a ball is under the table. Sebuah bola ada di bawah bola. Lalu yang kelima, ada behind. Behind artinya di belakang. Example, Kathy is behind the door. Kathy ada di belakang pintu. Lalu yang keenam, ada between, artinya di antara. Example, Clara is between Angga and Sinta. Clara ada di antara Angga dan Sinta. Maaf ya kalau ngebosenin, soalnya di otak aku nggak ada topik, adanya kamu. Kumaha barudak? Remix or no Frontier. Lalu yang ketujuh, ada in front of, artinya di depan. Example, my book is in front of me. Buku saya ada di depan saya. Lalu yang kedelapan, ada around, artinya di sekitar. Example, Paula is around the garden. Paula ada di sekitar kebun. Lalu yang kesembilan, ada far, artinya jauh. Example, my house is very far from her. Rumah saya sangat jauh dari sini. Lalu yang ke-10 ada near, artinya dekat. Example, the hospital is near from her. Rumah sakit sangat dekat dari sini. Lalu yang ke-11 ada beside. Beside artinya di samping. Example, my laptop is beside me. Laptop saya ada di samping saya. Lalu yang ke-12 ada among, artinya di antara. Example, Claudia is among her friend. Claudia ada di antara teman-temannya. Preposition of direction adalah preposisi yang menunjukkan arah, baik itu ya arah pergi, arah pulang, atau sebuah arah, baik itu kemana dan dari mana. The example, I kick the ball into a box. Saya menendang bola ke dalam sebuah box. Into di sana menunjukkan arah, karena menunjukkan arah ke dalam box itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada preposition of agent yang akan dipaparkan oleh saya. Nah, preposition of agent ini apa sih? Preposition of agent ini yaitu menunjukkan sesuatu terjadi antara si pelaku dan tindakannya. Nah, contohnya itu penggunaan yang berikutnya kalimat ini yaitu kata by dan with. By itu oleh, with itu bersama. Contoh pertama dalam by itu, this beautiful painting was made by Rosalind James. Lukisan indah ini dibuat oleh Rosalind James. Dibuat itu kan tindakannya. Nah, ini si pelaku yang membuat lukisan ini itu siapa? Made. Dibuat oleh Rosalind. Jadi made by Rosalind James. Terus yang contoh with. He can sing better with his own sing. Dia bisa menyanyi lebih baik dengan lagunya sendiri. Dia bisa menyanyi. Menyanyi itu kan
tindakannya lebih baik dengan lagunya sendiri. Lagunya itu lebih kayak objeknya ini, tapi objeknya ini kata benda. Nah, sini saya akan jelaskan perbedaan kenapa by, with itu cara bedainnya tuh gimana. Nah, by itu biasanya itu lebih berhubungan dengan apa yang Anda lakukan. Sedangkan with lebih berhubungan dengan apa yang Anda gunakan. Kayak tadi, yang contoh pertama itu made. Ya, itu kan yang Anda lakukan. Dia membuat lukisan indah itu. Nah, kalau misalkan yang sing, yang contoh yang with itu, dia menyanyi lebih baik dengan lagunya sendiri. Menyanyinya itu kan dengan lagunya sendiri. Lagunya sendiri itu yang dia gunakan. Nah, dia menggunakan lagunya sendiri. Nah, gitu. Nah, hal ini membuatnya itu lebih dihubungkan dengan kata kerja. Sedangkan with itu lebih dihubungkan dengan kata benda. Nah, kata kerjanya yang This Beautiful Painting itu kan kata kerjanya itu made, dibuat. Nah, kalau yang with itu kata bendanya itu si lagunya itu sendiri. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Sekian. Lanjut. Hey, that's pretty good. Halo, perkenalkan nama saya Isriani. Saya di sini akan menjelaskan preposition of instrument. Preposition of instrument adalah preposisi yang menunjukkan sebab suatu terjadi dengan cara benda atau alat. Nah, example yang one, he was hit by a ball. Dia terpukul oleh sebuah bola. By di sini merupakan preposition of instrument, yaitu oleh. By menunjukkan sesuatu terjadi, yaitu dengan pukulan. Ada sesuatu terjadi, yaitu dengan pukulan. Contoh kedua, I open the door with the key. Saya membuka pintu dengan kunci. Nah, saya menggunakan preposisi yang sama untuk mencontohkan preposition of agent dan preposition of instrument. Nah, terkadang ada juga yang menyamakan, yaitu menyatukan preposition of instrument dan agent atau sebaliknya agent dan instrumen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan, kemana-mana memandang, hanyalah dirimu yang selalu tersayang. Nyanyi, ayah, hatiku. How fast I am? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa preposisi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama of time menunjukkan waktu, of place menunjukkan tempat, of direction menunjukkan arah, of agent menunjukkan sesuatu yang terjadi antara pelaku dan tindakan, dan terakhir ada preposition of instrument. Tadi juga disebutkan bahwa ini bertujuan untuk mengetahui kata yang menghubungkan antara kata ganti, kata benda, atau frasa dengan kata lain dalam suatu kalimat. Nah, kalau dari teman-teman sendiri bagaimana kesimpulannya, silahkan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And